Kembali lagi bersama saya Michael Bainure di channel kami Indonesian Horror Story. Hari ini saya akan membawakan cerita oleh seseorang, pengalaman mistisnya. Seseorang ini bernama Roni. Dia mengalami pengalaman cukup menyeramkan saat menginap di villa bersama 6 temannya. Langsung saja ke ceritanya. Jadi Roni ini tuh memiliki 6 teman atau 6 sahabat yang ia kenal dari kelas 6 SD. Ia cukup lama menjalin persahabatannya sehingga terbentuklah suatu ikatan yang cukup erat di antara mereka berenam. Suatu hari, salah satu dari temannya Roni ini itu ulang tahun dan mengundang semua temannya ini untuk merayakan ulang tahunnya di villa. Villanya ini terletak di salah satu kota yang tidak bisa disebutkan, yang tidak terlalu jauh juga dari kota mereka tinggal. Temannya ini bernama Sofyan. Sofyan menghubungi teman-temannya apakah longgar waktu itu untuk berlibur di villa. Ditentukanlah hari yang semuanya pada longgar, semuanya pada bisa, pada menyanggupi itu, yaitu hari Sabtu. Akhirnya singkat cerita, sampailah di hari Sabtu yang telah ditentukan oleh mereka semua. Mereka semua berkumpul di rumah si Sofyan ini. Setelah itu, mereka berangkat menggunakan kendaraan pribadi si Sofyan ini. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya perkenalkan dulu kepada sahabat-sahabat si Roni ini. Yang pertama ada si Dion. Dion ini orangnya yang paling aktif, bahkan bisa disebut hiperaktif. Kelakuannya seringkali seperti orang-orang mabuk, yang membuat teman-temannya ini sering terpingkal oleh tingkahnya yang konyol. Selanjutnya ini ada si Aziz. Dia jauh berbeda dengan si Dion. Aziz ini pendiam dan tidak banyak bicara kalau tidak penting. Setelah itu ada si Sofyan sendiri yang hari ini ulang tahun. Dia ini anak orang kaya. Orang tuanya itu punya restoran yang cukup ternama di ibu kota. Setelah itu ada 2 teman perempuan, yaitu Tina dan Dewi. Mereka orangnya asik, terutama si Dewi ini. Sudah, lanjut aja ke cerita. Saat itu udara itu cukup sejuk, sehingga di perjalanan mereka itu angin sepoi-sepoi sejuk menemani mereka hingga sampai di villa. Setelah itu mereka sampai di dekat-dekat villa, sampai di depan gerbang villa. Dari luar tampak itu bangunan-bangunan villa yang sangat mewah, sangat megah, sangat indah. Buat mereka terpesona oleh villa yang akan mereka tinggali. Akhirnya mereka pun memasuki itu gerbang villa. Perlahan-lahan semakin dekat dengan bangunan villa. Ternyata setelah semakin dekat mereka melihat di belakang itu ada kolam renang. Wah, mereka ini semakin senang. Villanya bagus banget. Akhirnya mereka memarkirkan kendaraan yang mereka tumpangi itu, mereka turun. Mereka jalan tuh ke pintu utama villa. Mereka jalan. Di tengah perjalanan, dari jauh tuh kelihatan kayak ada bapak-bapak jalan tuh ke arah mereka. Bapak itu terus melangkah hingga akhirnya hampir dekat lah dengan mereka. Terus si Sofyan ini teriak, "Loh Mang, kemarin udah deal ya?" Lalu bapak-bapak itu tidak berkata sepatah kata pun, hanya mengangguk-angguk sembari menyamperin si Sofyan itu dan memberikan kunci. Diterimalah kunci oleh si Sofyan ini. Tak lama akhirnya Sofyan berjalan bersama teman-temannya itu buka pintu tuh. Dibuka pintu, mereka masuk mengikuti Sofyan ke dalam bangunan villa itu. Dan dikagetkan lagi itu di dalam
bangunan villa itu. Di dalamnya benar-benar bagus, indah, interiornya kelihatan interior mahal. Jelas ini barang-barang baru semua. Mereka tuh kagum itu sama villa yang disewa si sopir ini. Dia mikir dalam hati mereka semua itu, berapa juta ini harga sewa villa satu malam ini. Ya udah tuh. Di villa itu tuh ada 2 kamar. Kamar satu di bawah. Maksud saya itu ada 3 kamar. 1 di bawah dan 2 di atas. Mereka menentukan kalau kamar yang di bawah ini dikosongkan saja. Mereka tinggal di lantai 2 semua. Yang satu untuk perempuan, yang satu untuk laki-laki. Ya udah, setelah itu mereka naik ke atas, memasuki kamar untuk menaruh barang-barang mereka. Setelah selesai semua, mereka kumpul di ruang tengah tuh, di lantai 2. Mereka nggak tahu mau ngapain karena baru sampai. Ya kebetulan mereka sampai itu masih cukup terang ya, sekitar jam 4 sore gitu. Terus mereka tuh gabut gitu di tengah ruangan tengah itu. Lalu si Dion ini ngomong, "Ngapain ini anaknya? Renang aja yuk." Lalu si Dewi menjawab, "Renang aja sendiri. Dingin-dingin kok renang." Di tengah kebingungan itu, si Aziz ini punya usul nih. Dia ngomong, Aziz ini, "Gimana kalau kita barbekyuan di belakang? Kita ada kolam renang kan? Kita bakar-bakar aja gitu di pinggirannya." Asik tuh, jawab teman-teman yang lain. Akhirnya mereka menyepakati itu dan jalan tuh ke area belakang di pinggir kolam renang itu. Aziz dan Dion ini duduk tuh di pinggir kolam renang sambil menikmati rokoknya. Dan teman-teman yang lain tuh asik bakar-bakaran di pinggir kolam renang juga, tapi posisinya tuh mereka duduknya tuh di gazebo. Mereka asik bercandaan, bakar-bakaran. Gara-gara mereka terlalu asik dengan bakar-bakaran mereka nggak sadar. Waktu itu udah mulai berjalan menuju maghrib. Langit mulai menggelap. Matahari mulai bertukar posisi. Di saat waktu sudah menuju malam itu, mereka tuh lihat dari jauh itu ada bapak-bapak villa tadi tuh, penunggu villa itu datang jalan tuh. Mereka lihat bapak itu semakin dekat, terus berhenti di depan mereka. Bapak-bapak villa itu ngomong, "Mas, Mbak, nanti kalau butuh apa-apa hubungi saya saja. Tapi mohon maaf, Mbak, kalau menghubungi saya, bisanya cuma lewat telepon biasa. Soalnya saya nggak punya WA." "Oh iya Pak," Sofyan menjawab. Sebelum bapak-bapak penjaga villa itu pergi, dia menitipkan pesan kepada mereka semua. "Mas, Mbak, ini udah mulai malam, cuacanya udah dingin. Sebaiknya jangan main ya di kolam renang ini. Takutnya nanti ada yang kecebur, malah menjadi masalah." Mereka pun menjawab, "Iya Pak, ini kami mau masuk aja karena udah malam." Mereka segera merapikan tempat untuk bakar-bakarannya tadi atau barbekyuannya tadi dan menuju ke dalam villa. Setelah itu, mereka tuh masuk dalam villa. Tak lama masuk itu, si Roni ini ngomong sama teman-temannya, teriak itu, "Woi, ada yang mau mandi nggak? Aku mau mandi." Dion yang mendengar itu langsung berdiri, langsung mau lari itu ke kamar mandi dan ngomong sama si Roni, aku mau mandi." Sofyan mendengar itu pun ngomong, "Udah nggak usah rebutan. Ini kamar mandinya ada 2, satu di atas, satu di bawah." Si Roni pun bilang, "Ya udah aku yang di bawah." Si Dion ini tuh naik ke atas mau mandi, si Roni ini ke kamar mandi bawah untuk mandi juga. Setelah itu mereka saling bergantian mandi. Dan akhirnya setelah semua selesai mandi itu kumpul tuh di ruang tengah. Mereka cerita-cerita, bercanda-canda, menikmati hari itu dengan penuh canda tawa. Hingga akhirnya si Tina ini punya inisiatif. Dia masuk kamar ngeluarin kartu. "Ayo main kartu aja." Ya udah tuh, akhirnya mereka
main kartu tuh sama bareng-bareng tuh. Mereka asik main kartu, nggak lama mereka tuh nggak sadar jam tuh udah menunjukkan pukul 10 malam dan udara yang dari tadi udah dingin menjadi semakin dingin. Akhirnya karena kondisi yang terlalu dingin itu, si Sofyan ini tiba-tiba berdiri dan berjalan tuh menuju kamar. Bawa tasnya keluar dan duduk lagi. Dia buka tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Yang ternyata itu adalah minuman keras yang dia bawa tanpa sepengetahuan teman-temannya. Ditawarin tuh ke teman-temannya, ini minum. Ternyata teman-temannya juga mau. Mereka yang cowok-cowok ini minum semua, kecuali yang cewek. Yang cewek ini bergegas menuju kamar untuk tidur saja. Udah tuh, akhirnya yang cowok-cowok ini masih di ruang tengah, masih minum-minum, bercanda-canda, asik gitu. Sampai lupa waktu lagi. Sampai sekitar tengah malam itu, mereka udah agak-agak bisa diistilahnya itu mabuk ya. Setengah sadar tapi belum terlalu mabuk juga. Jadi setengah sadar sama setengah nggak sadar, masih di tengah-tengah. Di tengah kondisi yang seperti itu, mereka tuh mendengar ada suara ketukan pintu dari pintu utama villa. Mereka semua diam dengerin tuh. Bener nggak ini ada suara pintu diketuk atau mereka ini dalam kondisi mabuk? Mereka dengerin, mereka fokusin tuh pendengaran mereka ke suara itu. Ternyata bener ada ketuk-ketukan. Mereka nggak ada yang bicara, mereka diam semua. Mereka tuh mikir, ini jam berapa sih? Kok ada orang ngetuk-ngetuk? Ada urusan apa? Kalau ini bapak villa, ini tengah malam loh. Ini ada urusan apa? Kalau ini bukan bapak villa, masa mau bertamu jam segini? Jadi mereka diam aja hingga ketukan pintu itu tuh akhirnya berhenti sendiri. Setelah ketukan pintu itu berhenti, mereka lanjut minum lagi. Tapi nggak selang lama, ketukan itu datang lagi dengan suara yang lebih keras. Dan lagi-lagi mereka ini nggak mau turun untuk mengecek itu siapa, karena udah nggak wajar. Ini tengah malam tapi kok ada yang ketuk-ketuk. Dan karena ketukan pintu itu cukup keras, Tina dan Dewi yang tadi tidur itu bangun, keluar kamar. Mereka tuh marahin teman-teman cowoknya. Kalian ini gimana sih? Mabuk apa gimana? Kok nggak denger? Itu loh ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Kalian cek lah. Si Dion ini jawab, iya kami dengar. Tapi jam seberapa loh ini? Lihat jam berapa. Wajar nggak ada orang ngetuk-ngetuk pintu jam segini? Orang kok mau bertamu jam segini? Nggak masuk akal. Si Dewi ini jawab, loh, ya nggak gitu. Siapa tahu ini bapak villa loh. Dicek dulu sana. Si Sofyan ini berdiri dan menengahi itu. Udah, nggak usah berantem. Apa sih ini hal sepele kok berantem? Ayo kita cek semua aja bareng-bareng. Ya udah tuh. Mereka jalan menuruni tangga menuju pintu utama. Namun di tengah perjalanannya menuju pintu utama ini, laki-laki ketukan itu datang lagi. Namun dengan suara yang lebih kencang. Hingga akhirnya si Sofyan ini kesel. Dan dia teriak, iya bentar. Mereka segera menuju pintu itu dan Sofyan ini cepat-cepat tuh ngambil kunci di dalam kantongnya. Dibukalah pintu. Saat pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Mereka semua terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Semua penuh dengan kondisi kebingungan mereka. Tidak ada yang bisa bertanya kepada satu sama lain karena mereka tahu temannya pasti juga bingung dengan kondisi yang mereka alami. Di tengah kebingungannya itu, si Dion ini tiba-tiba teriak, "Gak bener, ini gak bener, ini gak bener." Karena tahu temannya ini bingung, si Aziz ini coba tuh nenangin si Dion. Udah. Ayo kita balik aja. Dah, kamu gak usah mikir macam-macam. Ditutuplah pintu oleh si Sofyan dan mereka menuju ke lantai 2 lagi. Akhirnya mereka kumpul lagi tuh di lantai 2. Mereka duduk bareng-bareng
Masih dengan kondisi kebingungan dan keheningan mereka, saling tidak berani bertanya. Mereka merenungi, apa yang terjadi sih? Mereka diam. Namun terjadi lagi, ketukan pintu itu datang lagi dengan suara yang lebih keras. Mereka pun semakin ketakutan dengan kondisi ini. Si Dion lagi-lagi teriak tuh, gak bener, ini udah gak bener. Di saat Dion sedang ketakutan itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ruangan belakang. Suara gaduh itu menyerupai suara orang yang sedang bercakap-cakap. Mereka semua jadi diam semua tuh. Mereka semua terdiam, dipenuhi keheningan. Mereka memperhatikan suara yang ada di belakang itu. Ini beneran aku doang yang dengar apa teman-temanku? Mereka coba dengerin. Akhirnya si Dion ini ngomong ke si Roni. Ron, kamu juga denger kan? Roni ini jawab, iya, aku denger kok. Udah, kamu yang tenang. Si Dion ini langsung kesel. Tenang gimana sih? Tadi ada pintu diketok-ketok. Sekarang ada suara orang ngobrol di belakang. Villa ini cuma kita loh yang ada di sini. Di tengah perdebatan itu, mereka semua terkagetkan dengan suara pecahan gelas yang berasal dari arah belakang juga. Setelah itu, si Dewi ini ketakutan. Dia tutup telinga dan berkata, aku gak mau, aku takut, aku pengen pulang. Dewi meracau seperti benar-benar ketakutan. Dirinya dirasuki oleh ketakutan itu sendiri. Setelah itu, si Aziz ini nyoba ngomong. Iya, bener kata si Dewi. Ayo kita pulang aja. Si Sofia ini ngomong, udah gila kali ya. Ini jam berapa mau pulang? Si Dion ini semakin ketakutan. Udah, ayo kita pulang aja. Ya udah, setelah ada kejadian itu dan semua sepakat, mereka akhirnya memutuskan untuk segera mengemasi barang-barang bawaan mereka dan cepat-cepat pulang. Ya udah tuh. Akhirnya mereka masuk kamar, cepat-cepat mengemasi, dan akhirnya keluar tuh. Mereka cepat-cepat tuh, ingin cepat-cepat keluar dari villa ya, itu. Mereka menuruni tangga, menuju pintu utama. Tapi sebelum sampai pintu utama, lagi-lagi terdengar pecahan gelas itu. Sekarang bukan cuma sekali, melainkan ada 7 gelas yang pecah. Seakan-akan dibanting oleh sesuatu. Mereka tidak menghiraukan itu tuh. Mereka semakin cepat tuh berjalan menuju pintu utama. Namun sebelum sampai di pintu utama ini, si Roni ini menginisiatif sendiri tuh. Dia lihat ke belakang ke arah dapur. Dia lihat, apa ada pecahan gelas? Tidak ada pecahan. Tidak ada secuil pun pecahan gelas di situ. Namun yang dilihat Roni adalah sosok tinggi besar hitam dan matanya merah bertaring. Sedang melihat mereka seakan-akan ingin menerkam. Roni yang menyadari bahwa yang dilihatnya bukan sosok yang sudah di luar batas nalarnya, segera mengalihkan pandangannya ke depan lagi dan mengikuti teman-temannya. Akhirnya mereka sampai di pintu utama. Si Sofyan segera mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Dia membuka pintu dan pintu terbuka. Namun dia dikagetkan lagi dengan sosok wanita berbaju merah yang berdiri di depan mereka saat pintu terbuka. Mereka semakin ketakutan, mereka terduduk lemas, dan Tina Dewi ini sampai pingsan. Mereka cuma terduduk lemas, menutup matanya, tidak bisa berkata apa-apa. Mau berkata dan bergerak pun susah saat itu. Seakan-akan mereka ini dipegangi oleh sesuatu. Mereka semua duduk, diam semua, merem semua. Hingga akhirnya ada suara kentongan dari kejauhan yang didengar oleh mereka semua. Si Roni yang mendengar suara kentongan itu berinisiatif untuk teriak. Tolong. Tak lama setelah teriakan Roni, mereka semua mendengar bahwa banyak orang sedang berlari ke arah mereka.
Dan benar, tak lama dari itu, mereka melihat seperti ada beberapa warga sedang lari membawa kentongan ke arah mereka. Bersamanya warga di depan pintu, warga itu berkata, "Ngapain kalian di rumah kosong?" Setelah mendengar perkataan itu, mereka ini seperti tersadarkan oleh sesuatu. Mereka melihat sekitar mereka. Dan benar saja, yang mereka lihat bukan lagi villa yang mewah dan megah tadi, melainkan bangunan tua yang reot, udah rapuh, banyak sarang laba-laba, 180 derajat berbeda daripada yang mereka lihat tadi. Tidak ada kemewahan sama sekali di dalam bangunan itu. Mereka ini semakin kebingungan. Loh, tadi ini kami di mana? Tadi itu kami tuh di dalam villa mewah, bagus. Kok tiba-tiba jadi kayak gini? Gak lama itu warga itu nyuruh mereka tuh buat ngangkat temennya yang pingsan ini keluar. Diangkat tuh sampai akhirnya mereka di seberang villa. Mereka duduk buat nenangin diri, dibawain minuman sama warga tersebut. Gak lama mereka ini ngeliatin bangunan itu, dan semakin jelas bangunan itu bener-bener bangunan tua, udah gak kerawat, dan seperti udah ditinggalin sama pemiliknya bertahun-tahun yang lalu. Mereka semakin kebingungan. Ini kejadian apa sih? Ini tuh kami mengalami apa? Tadi tuh kami tuh di villa loh, bagus. Mereka semakin ketakutan. Mereka cuma bisa diam. Gak lama Tina Dewi itu bangun. Si Ron ini coba ngomong si Dewi. Wih, bangun. Coba lihat, itu bangunan itu tadi. Itu bukan villa, wih. Dewi pun segera membuka matanya dan melihat dengan jelas. Dia pun terkaget dan bertanya kepada Roni, "Loh, itu apa, Ron? Itu apa? Kok kita tadi kan di villa, kok bisa di sini sih? Kita tuh di mana sih?" Mendengar percakapan itu, warga itu datang, salah satu warga. Ngomong ke mereka berdua. Udah, gak apa-apa, kalian gak apa-apa. Kalian masih untung bisa selamat. Lain kali mas, mbak, jangan mudah percaya sama omongan orang. Kalau mau nyewa villa, benar-benar dipelajari dulu. Jangan sampai kejadian ini tuh terulang lagi ke depannya. Mereka pun cuma bisa ketakutan aja mendengar perkataan itu. Masih membayangkan kejadian apa sih yang mereka alami. Gak lama itu akhirnya warga itu menyuruh mereka tuh buat segera pulang aja lah, meninggalkan villa itu, meninggalkan bangunan itu. Mereka segera tuh ambil kendaraannya dan bergegas untuk pulang. Kejadian ini sampai detik ini Roni itu masih gak bisa ngelupain. Roni dan teman-temannya itu gak bisa bener-bener lupa dengan kejadian ini. Kejadian bener-bener aneh, menyeramkan. Mereka semua itu bener-bener masih dalam posisi yang bener-bener masih kebawa traumanya sampai sekarang. Villa yang bagus tiba-tiba jadi bangunan kosong yang seperti udah ditinggalin bertahun-tahun sama pemiliknya. Sekian cerita dari Roni yang saya bawakan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian video kali ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Salam Indonesian Horror Story.